Hai, ketemu lagi dengan gue yaitu channel Arul Anikos. Dan di video kali ini yaitu gue akan share kepada kalian gimana caranya kita membuat suatu video yang bagus dan maksimal. Tentunya kita harus memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas video kita ketika kita merekod pakai kamera. Oke, untuk membuat suatu video yang baik dan berkualitas, tentunya harus kita perhatikan semua aspek-aspek yang dibutuhkan untuk settingan semua kamera ya guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, apabila kalian suka dengan video ini dan merasa bermanfaat, silakan untuk like dan subscribe channel ini. Dan setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video yang lainnya tentang kamera. Siapa tahu ada yang bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelum memencet tombol record pada kamera, yaitu ada beberapa settingan yang perlu kalian perhatikan. Jadi semua aspek ini yaitu berhubungan gimana caranya kita menghasilkan suatu video yang baik dan maksimal. Oke, yang paling utama untuk membuatkan hasil video yang bagus, kalian harus gunakan yaitu mode manual pada kamera kalian. Karena mode manual itu lebih luas dan lebih bagus untuk kita berkreasi. Dan sebelum memencet tombol record pada kamera kalian, yaitu kalian harus memilih sebuah fps pada kamera kalian. Baik entah itu 25 fps, 30 fps, atau 60 fps. Jadi harus kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Kalau settingan gue yaitu untuk membuat video seperti ini, membuat video di ruangan seperti ini yaitu menggunakan 30 fps. Karena kalau di ruangan seperti ini, karena tidak memainkan yaitu suatu gerakan-gerakan yang bisa dibuat slow motion. Dan untuk kalian yang ingin membuat video short movie, sinematik, jadi kalau untuk membuat video yang sekiranya butuh adegan slow motion, kalian bisa gunakan yaitu fps di 60 fps agar slow motionnya bisa lebih halus lagi. Yang kedua, kita harus perhatikan settingan di kamera itu shutter speed. Shutter speed itu tergantung kita menggunakan suatu fps berapa. Karena shutter speed itu perbandingannya atau hitungannya yaitu 2 kali fps. Dan apabila kalian menggunakan 30 fps, yaitu untuk shutter speed kalian gunakan yaitu 1/60. Dan apabila kalian menggunakan shutter speed 60, kalian gunakan shutter speed yaitu 1/120. Jadi hitungannya itu 2 kali fps. Dan itu sangat mempengaruhi untuk video kalian agar gerakan objek pada kamera kalian itu terlihat lebih natural ya guys. Jadi nggak terlalu lambat dan tak terlalu cepat. Jadi seperti kayak natural dilihat oleh mata kita. Terus aspek selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu suatu settingan di aperture atau yang dimaksud diafragma. Jadi diafragma ini tergantung kebutuhan kita. Bila kita membutuhkan suatu gambar yang tajam, kalian bisa gunakan yaitu di angka f yang tinggi. Dan apabila kalian ingin membutuhkan suatu gambar yang bokeh, kalian bisa gunakan di angka rendah dan bukaan besar pada kamera. Aperture itu ketika angkanya semakin kecil, maka bukaan lensanya itu semakin gede atau semakin lebar. Jadi bokehnya tuh semakin maksimal. Dan kalau di Indo seperti ini, gue menggunakan yaitu di bukaan paling mentok, yaitu di bukaan kecil, agar hasil kualitas videonya itu tidak gelap guys. Jadi tidak gelap, lalu hasilnya juga bisa agak bokeh gitu. Untuk selanjutnya yaitu kalian harus atur sebuah ISO di kamera kalian dan menggunakan ISO rendah pada kamera kalian agar terhindar dari efek noise atau noise yang sangat kelihatan ya guys. Jadi kalian gunakan dari 100 sampai 800 atau 1000. Jadi agar tidak terlalu noise. Setelah tiga-tiganya kita atur, yang disebut settingan triangle, tentunya tidak sampai di situ saja guys. Jadi ada beberapa lagi aspek yang harus kita perhatikan, di antaranya lagi yaitu white balance. Di sini harus atur secara detail ya guys. Jadi agar warna atau tone warna yang dihasilkan pada kamera itu agar terlihat menarik ketika warna kulit, yaitu warnanya jadi tidak kebiru-biruan atau kemerah-merahan. Kalian bisa setting white balance di kamera kalian terlebih dahulu. Dan ada beberapa settingan di white balance kalian bisa gunakan yaitu di custom white balance. Kalian bisa atur di custom white balance, kalian bisa membuat custom sendiri
dengan cara kalian memotret suatu kertas putih yang kosong, lalu kalian jepret dan kalian jadikan custom di white balance di kamera ya guys. Dan setelah itu kalian bisa langsung masuk ke menu, lalu kalian pilih pengaturan, yaitu sebuah pengaturan white balance custom. Dan setelah itu di sini udah ada filenya, lalu kalian langsung atur sebagai custom white balance. Dan setelah itu kalian langsung bisa manfaatin atau gunakan custom yang udah kalian buat dari hasil memfoto sebuah kertas putih. Dan setelah itu kalian bisa setting juga di bagian Kelvin. Kalian bisa mainkan di Kelvin sesuai dengan ketinggian dan atau keputihan hasil gambarnya guys. Dan untuk caranya kalian masuk ke bagian pengaturan white balance. Di sini kalian pilih yang angka K, yaitu Kelvin, dan kalian bisa sesuaikan temperatur pencahayaan atau angka pada kamera kalian. Jika angkanya semakin tinggi, maka sesuaikan keputihan atau kejenuhan dari hasil gambarnya guys. Dan kalian bisa juga atur di sini untuk white balance shift. Kalian bisa atur sesuai dengan temperatur pencahayaan di sekitar kalian. Jika hasilnya agar hasilnya itu tidak kemerah-merahan atau kehijau-hijauan, di sini bisa kita atur RGB-nya secara manual. Jadi hasilnya supaya lebih real dilihat oleh mata kita warnanya guys. Yang terakhir yaitu aspek yang sangat mempengaruhi juga hasil kualitas video yang baik dan maksimal, yaitu kita harus memilih suatu picture profile atau yang disebut picture style. Jadi kalian harus pilih picture style sesuai keinginan kalian. Dan untuk picture profile ini kalian bisa atur di kamera kalian, dan banyak pilihannya dari mulai auto, standar, portrait, landscape, dan ada kalian bisa atur settingan secara netral. Jadi kalian bisa atur sesuai keinginan kalian atau sesuai mode kalian, agar semua video yang kalian buat itu mempunyai suatu ciri khas. Dan apabila kalian ingin membuat video sinematik, kalian bisa atur di skin tone atau di picture profile netral, dan kalian bisa setting lagi secara manual agar menghasilkan gambar yang flat. Dan apabila di color grading itu kan lebih bagus lagi dan lebih maksimal. Oke, mungkin segitu saja, yaitu suatu aspek yang perlu kita perhatikan apabila kita membuat suatu video yang baik dan maksimal dan sesuai keinginan kita dan ciri khas kita masing-masing. Jadi kalau gue biasanya seperti itu, dan apabila kalian punya referensi lain, kalian bisa kembangkan sendiri ya guys. Intinya yang perlu perhatikan yaitu aspek yang seperti yang tadi yang seperti gue sampaikan. Oke, mungkin segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, thanks for watching.